Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita penuhi hati kita dengan rasa syukur kepada Tuhan, sebab kita percaya hari ini ada, Dia jadikan untuk saudara dan saya. Ada kuasa di setiap pujian penyembahan kita hari ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hingga saat ini, tetap pujilah Dia, tinggikan Dia, karena kita percaya, kita yakin bahwa kuasa Tuhan mengalir dan berkuasa atas kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Betapa hati kami rindu berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Dekat denganmu, melekat denganmu, tinggal selalu di dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu di tempat kediaman-Mu, kami menikmati semua kebaikan yang Engkau berikan untuk hidup kami. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah-Mu, kami nikmati sewaktu kami berada dekat dan tinggal di dalam-Mu. Semakin hari semakin kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup jauh dari kasih dan penyertaan-Mu.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu. Kami datang dengan sukacita, sebab kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Kami datang membawa persembahan, yaitu hidup kami.
sucikan dan kuduskanlah hidup kami, agar menjadi kesukaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kami. Hati kami terbuka dengan sungguh bagi lawatan-Mu. Kasih kuasa-Mu yang sempurna boleh menjamah kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang rindu, jiwa yang haus, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami terima sukacita, kekuatan, damai sejahtera-Mu menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah sumber sukacita kita, amin. Dia tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Oleh sebab itu, mari kita bersorak bagi Dia, kita bersuka bagi Dia. Kita pujikan sukacita. Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Setiap kita dirancang Tuhan memiliki kuasa dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki kuasa menaklukkan musuh iblis dan segala tipu dayanya. Kita pujikan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian Kau Tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Dialah tetap Allah dalam hidup kita. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamat beribadah segenap jemaat GKI Gracia Makassar. Ya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita mengerti kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah sekalipun melalui sarana digital, melalui YouTube ini. Kami bersyukur Tuhan karena tetap firman Tuhan bisa menjadi kekuatan kami. Dengan cara apapun kami boleh memberitakannya. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Nya akan menolong setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini bukan saja kami tahu, tapi kami mau melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan dalam realita hidup kami sehari-hari. Karena firman-Mu itulah ya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, siapkan kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1, saudara kita lihat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, itulah yang dicatat oleh Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Semua orang yang percaya kepada Injil diselamatkannya. Maka saudara Paulus berkata, aku tidak akan malu. Ya. Sudah banyak pada waktu itu orang malu terhadap
berita Injil atau melihat Injil itu. Bahkan juga ada orang, saudara, yang sangat menyedihkan sekali, yaitu apa? Memalukan Injil. Itulah yang dikatakan Paulus. Malu kenapa, saudara? Karena malu pada waktu itu jadi berita yang luar biasa. Bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang mati di salib, oh itu Tuhan yang kalah, Tuhan yang tidak menang. Masa Tuhan mati di salib begitu memalukan sekali, sehingga orang Kristen pada waktu itu betul-betul diolok-olok, diejek, dibully luar biasa. Sehingga banyak juga orang Kristen yang malu ketika mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, saudara, Paulus juga melihat bahwa banyak orang Kristen yang memalukan Injil. Dan disitulah orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi setiap orang yang betul-betul dalam hidupnya justru sebagai orang Kristen mencemooh, yang betul-betul dalam kehidupannya sebagai orang Kristen yang malu, yang tidak berani mengakui. Itulah orang-orang Kristen yang memalukan. Berita Injil, tidak berani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, bagi Paulus, anak-anak Tuhan tidak boleh malu terhadap Injil, juga tidak boleh memalukan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Saudara, itulah firman Tuhan, itulah yang dikatakan Paulus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua umat manusia. Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, kenapa Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Saudara, oleh karena itu Allah yang menyelamatkan. Kenapa hidup manusia itu hanya satu tujuannya? Yaitu apa? Menuju kepada kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tidak peduli saudara mampunya seperti apa di dalam dunia ini. Tidak peduli saudara kedudukannya apa di dalam dunia ini. Tidak peduli saudara-saudara punya pengaruh apa terhadap dunia ini. Tapi kalau engkau tidak diselamatkan Allah, maka terminal hidup kita, akhir hidup kita adalah menuju kepada kebinasaan. Karena kita adalah semua orang berdosa. Dan orang berdosa, upah orang berdosa hanya kepada maut. Maka di sana Allah menyelamatkan orang berdosa. Kenapa saudara? Karena keselamatan manusia yang berdosa bukan melalui perbuatan baik. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui perbuatan baik. Saudara, jangan kita terkecoh, saudara, bahwa tidak ada seorang pun dalam dunia ini sebetulnya yang mampu berbuat baik. Ayo kita renungkan diri kita. Saya, saudara, apakah saudara mampu menjadi orang yang baik? Coba renungkan sejenak. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Berbuat baik kita itu adalah sifatnya kondisional, not unconditional. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sebetulnya perbuatan baik saudara dan saya itu adalah kondisional. Kondisinya sama-sama. Sama baiknya gitu ya. Jadi dengan sama baiknya, maka kita bisa berbuat baik. Saya baik dengan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu baik dengan saya, betul kan? Bapak Ibu baik dengan saya, maka saya juga akan baik dengan Bapak Ibu. Kondisinya sama. Andai kata saya tidak baik dengan Bapak Ibu, masihkah saudara baik dengan saya?
Kalau saya jadi orang yang merugikan Bapak Ibu, saya jadi orang yang menyakitkan Bapak Ibu, saya jadi orang yang membuat Bapak Ibu marah luar biasa, merugikan saudara, menghancurkan hidupmu, masihkah engkau baik dengan saya? Nggak mungkin, bukan? Ya. Maka itu saudara, dalam hidup kita bisa punya pengalaman apa yang namanya sakit hati. Saya bisa luka hati. Saya bisa punya kebencian. Saya bisa punya dendam. Kenapa? Karena orang itu menyakiti saya. Bisakah perbuatan baik itu boleh menyelamatkan kita? Jelas saudara, kita tidak mampu berbuat baik. Oleh karena itu belas kasihan Allah, saudara, yang datang kepada kita. Allah ngerti, Allah tahu dengan jelas, memahami siapa manusia, bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Allah. Keselamatan itu hanya kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus yang menjadi penebus kita, yang rela dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, sebobroknya apa dalam Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, di sana Tuhan mengampuni segala dosa kita sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Saudara, jelas sekali di dalam Efesus 2 ayat 8, saudara. Hanya kasih karunia saja engkau diselamatkan, dan itu bukan karena perbuatanmu. Belas kasihan Allah yang memberikan anugerahnya, yang memberikan pengampunannya, sehingga kita boleh diselamatkan di dalam kasih. Maka di sana Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Iman itu menjadi keyakinan bagi Paulus yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Paulus berani mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh. Keyakinan, iman, percaya yang kokoh. Saudara, percaya ada dua kata. Di dalam bahasa Inggris, trust and belief. Dan kalau kita lihat saudara, yang indah luar biasa, Alkitab tidak pernah memakai kata percaya itu dengan belief, tapi dengan trust. Saudara, apa bedanya? Oh, beda luar biasa saudara. Belief itu adalah satu kata di mana saudara boleh percaya atau tidak. Dan kalau tidak percaya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada tanggung jawabnya apa-apa gitu ya. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara, gajah itu kakinya 5 atau 4? Oh enggak, aku tahu loh ya, ada gajah kakinya 5. Saudara berkatakan, ya aku percaya ada gajah kakinya 5 ya. Saudara dikatakan, ya enggak percaya, masa gagah kakinya 5. Terserah. Believe or not. Percaya atau tidak, enggak masalah. Saudara itu percaya. Tapi kalau trust, enggak bisa. Trust itu membutuhkan pengenalan yang dalam. Trust itu butuh waktu yang panjang untuk bisa mengenal dengan baik. Saudara mencari seorang karyawan. Saudara mencari seorang pembantu rumah tangga. Beranikah saudara memanggil orang yang sama sekali tidak kenal, baru pertama kali berjumpa dengan orang itu, langsung saudara menyerahkan seluruh kepercayaan saudara kepada orang itu? Seluruh tokonya diserahkan, ya, kunci-kuncinya, bahkan kode-kode berangkasnya, yang kasnya diserahkan pada orang itu. Saudara demikian? Kalau iya, saya akan melamar jadi karyawan saudara. Nggak mungkin bukan? Hanya kepada orang yang lama, yang sudah teruji, yang bertahun-tahun ikut, bahkan tahu hati kita, kehendak kita tahu.
maka kepercayaan itu boleh aku serahkan. Toko itu dengan segala berangkasnya, saya serahkan dia, saya nggak khawatir. Pembantu rumah tangga, saya serahkan kunci rumah saya, kamar pribadi saya serahkan pada dia. Untuk semua mengatur, membersihkan, saya tidak khawatir apapun. Kenapa? Karena sudah lama, puluhan tahun, aku kenal dia. Saudara, itu trust, not belief. Oleh karena itu saudara, di dalam pengenalan kepada Allah, ya, ketika Paulus katakan aku punya keyakinan yang kokoh, di sana Paulus betul-betul kenal siapa Allah yang dia percayainya. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal Bapa kita dengan baik dan benar sehingga kita trust kepada Dia? Oleh karena itu pengenalan yang benar sudah akan membuat kita semakin mampu percaya dengan benar. Pengenalan kepada Bapa, kepada Allah yang benar itu sudah semakin membuat iman kita mampu berserah sepenuhnya kepada Allah. Sehingga nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas, nggak risau, nggak galau gitu ya. Kalaupun punya beban yang berat dalam hidupku, aku yakin, aku trust, aku percaya Allah itu bersama-sama dengan saya. Itulah keyakinan yang kokoh. Sehingga Paulus berani mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku mempunyai trust yang sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Injil yang menyelamatkan semua orang. Sudah bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Adakah keyakinanku itu kokoh di dalam kita menjalani hidup kita saat ini? Adakah saudara dan saya sebagai orang yang beriman? Atau sebaliknya, saya jadi orang yang malu atau bahkan memalukan iman saya kepada Tuhan? Saudara, hanya kepada orang yang kenal Allah dengan benar, maka Tuhan itu memberkati kita luar biasa. Ketika iman itu kokoh, maka kita akan jadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan itu luar biasa. Sekalipun saudara kita tahu kondisi saat ini begitu berat, kita nggak tahu saudara COVID ini selesai sampai kapan. Kita ayo terus berdoa supaya Tuhan pakai orang-orang yang meneliti, yang bisa menemukan vaksin dengan baik. Sehingga itu menjadi obat kekebalan dalam tubuh kita. Kita juga tidak tahu kenapa pandemi ini ada, yang membuat kita di dalam ibadah yang seperti ini. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Supaya penyebaran virus itu ayo kita sama-sama terus mencegah. Karena peran kita cukup banyak untuk boleh menyebar atau menghentikan virus itu. Berhenti sejenak, stay at home sejenak. Semua dari rumah sejenak supaya apa? Pergaulan, penularan itu tidak terjadi karena penularannya itu adalah melalui kontak kita yang dekat dengan orang lain. Itulah yang memberikan dampak yang luar biasa sehingga kehidupan ekonomi ancur-ancuran saudara. Saya percaya kehidupan ekonomi global yang paling hancur adalah saat ini. Termasuk dengan pandemi-pandemi yang sudah pernah terjadi abad-abad yang lalu. Ancur-ancuran. Dan kita saat ini mengalami hal yang sama. Mari kita berdoa, Tuhan kasihanilah kami, ampuni kami Tuhan. Kalau itu dosa kami, dosa dunia, dosaku sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu dan pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan kehidupan ekonomi ini dengan baik, sehingga semakin mengurangi PHK,
memampukan lapangan pekerjaan dibukakan kembali, memampukan kita bekerja dengan baik sementara tuntutan-tuntutan kebutuhan terus mengalir dan tidak bisa di stop. Kalau itu jadi tekanan hidup kita saat ini, kalau itu jadi beban hidup kita saat ini, belum lagi kalau ada yang sakit, yang betul-betul beban yang luar biasa dalam hidup kami, belum lagi anak-anak yang belajar di rumah. Atau mungkin papa-papa sempat gak mengurusi anak-anak di sekolah. Atau mama-mama minta kesabaran Tuhan ya. Ternyata juga tidak mudah bukan? Mendidik, mengajar anak sendiri. Jangan sampai engkau marahi anakmu. Jangan sampai anak-anakmu itu terluka karena engkau tidak sabar mendampingi proses mereka belajar. Jangan sampai terjadi child abuse di dalam keluargamu. Memang saat ini beban kita berat. Saya tahu kita sama-sama berat. Tetapi satu hal saudara, yang perlu kita gumulkan bersama-sama. Adakah engkau saat ini mempunyai iman yang kokoh terhadap Injil? Masih adakah iman? Masih adakah percaya dalam hidup saudara? Bahwa Allah yang menyelamatkan kita itu Allah yang Immanuel, saudara. Artinya apa, saudara? Allah itu yang beserta dengan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kehidupan, aspek hidup kita. Apapun yang ada, Immanuel itu artinya bersama-sama. Percayakah engkau? Percayakah engkau punya iman yang kokoh seperti Paulus katakan? Ketika Paulus mengalami penderitaan, penganiayaan, beban yang berat, bahkan sampai kelaparan gak bisa makan, saudara. Paulus katakan justru di dalam kelemahan itu, aku mendapatkan kekuatan Allah yang luar biasa. Oh saudara, itu iman yang kokoh. Di dalam kelemahan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, justru aku merasakan kekuatan Allah yang luar biasa dalam hidupku. Marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini, segenap jemaat GKI Gracia Makassar, kita datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan berikan imanku yang kokoh, ya, imanku yang kuat. Karena hanya dengan iman yang kokoh, saya betul-betul merasakan bagaimana Immanuel, Allah beserta kita. Dan justru iman yang kokoh yang saya dapat pakai menyaksikan Injil tanpa malu dan tidak memalukan Injil. Tapi Injil itu menjadi kenyataan dalam hidup saya yang memberikan sukacita, yang memberikan ketenangan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan pemikiran yang tenang, yang mampu mengatasi semuanya. Karena hikmat Allah itu diberikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati saudara satu persatu, semua nggak ada yang lewat. Sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, saudara diberkatilah orang-orang yang mempunyai iman yang kokoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, tambahkan iman kami, Tuhan. Tambahkan percaya kami, Tuhan, kepadamu. Ampuni kami ketika ada di dalam keraguan-raguan, di dalam kepanikan, bahkan mungkin bertanya kenapa Tuhan ini terjadi. Ampuni Tuhan kalau kadang-kadang kami ragu-ragu dan tidak percaya. Ampuni kami Tuhan. Berikan kepada hidupku pribadi iman yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil keselamatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang menyelamatkan aku pribadi ya Tuhan. Dan ketika menjadi orang yang diselamatkan, aku sudah jadi anak-anak Allah yang Tuhan berkati. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Tuhan, tolong kami. Dengan segala beban kehidupan kami yang saat ini masih mengalami banyak kesulitan, biarlah Engkau jadi kekuatan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasih. Berkati segenap jemaat.
GKI Gracia Makassar ini. Dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan pakai saudara, dan ayo saksikan iman yang kokoh terhadap berita sukacita dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Mari jemaat bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur pada hari ini karena kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat pada hari ini. Yang pertama-tama kita doakan, ada beberapa anak kita bersyukur karena mereka boleh menyerahkan hidup mereka. Mereka boleh mengambil komitmen untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Dan pada tanggal 28 nanti mereka akan disidi. Mari kita doakan supaya mereka tetap teguh di dalam komitmen iman mereka. Kemudian saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan. Kita doakan untuk kesehatan jemaat Tuhan, dan yang terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada hari ini kami masih ada, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur secara khusus bersama beberapa anak kami yang menyatakan komitmen hidup mereka untuk setia di hadapan Tuhan. Nah, kami bersyukur untuk beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadakan katekisasi bersama dengan mereka. Dan pada tanggal 28 nanti mereka akan disidi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong terus kehidupan mereka dalam mengikuti Tuhan. Mereka tetap berkomitmen untuk setia di hadapan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami mau bersama-sama berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tolong Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi yang sedang kami jalani di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk kesehatan kami. Biarlah Tuhan yang tolong Tuhan memberkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada di dalam keadaan sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan kiranya menyatakan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf menteri yang membantu di dalam tugas pengabdian kepada negara. Kami berdoa ya Tuhan sebagai orang percaya.
kami memiliki tanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Tuhan mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan boleh mendengar doa ini dan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, karena kami boleh beribadah bersama-sama. Nah, sekarang kami akan mengakhirinya. Jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Tritunggal senantiasa menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.